Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Mari kita sama-sama pasang niat menuntut ilmu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita. Hukmu dukhulil ma'i athna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lis-shaib. Bagaimana hukumnya air yang masuk ke dalam jauf, masuk ke dalam tubuh ketika mandi tanpa sengaja saat sedang berpuasa, ya mungkin melalui hidung atau melalui mulut, ya, masuk air ke dalam rongga perut ketika kita sedang mandi lagi puasa, tapi kita tidak sengaja. Fihi tafsilun. Dalam masalah ini para ahli fikih ini memberikan rincian. Yang pertama, idza kana al-ghuslu ma'murun bihi masyru'an. Jika mandi itu adalah mandi yang disyariatkan. Mandi yang disyariatkan. Boleh jadi mandinya mandi sunnah, seperti mandi pada hari Jumat, atau mandinya mandi wajib, ya, seperti mandi junub. Itu namanya ghuslan masyru'an, mandi yang disyariatkan. Afala yabtulus saumu. Seumpama kita lagi mandi junub atau mandi sunnah pada hari Jumat, kemudian masuk air ke dalam tubuh kita tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Idza ghtasala bis-sabbi. Jika mandinya itu dengan cara menyiram pakai timba atau pakai keran, itu tidak membatalkan puasa. Namun wa yabtulu idza ghtasala bil inghimasi. Kalau mandinya dengan menyelam, mandi junub menyelam atau mandi sunnah menyelam, ketika menyelam ini kemudian masuk air ke dalam tubuh melalui hidung atau melalui mulut, maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu dianggap ceroboh, sembrono, tidak berhati-hati. Ya, padahal salah satu tugas kita itu adalah bagaimana kita fokus untuk menjaga zahirnya puasa kita ini jangan sampai batal. Itu tadi. Kalau mandinya siram atau pakai keran tidak membatalkan tanpa sengaja, tapi kalau menyelam masuk air, meskipun tanpa sengaja, itu puasanya batal. Kemudian yang kedua, sekarang idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bihi. Kalau mandi itu bukan mandi yang disyariatkan. Istilahnya mandinya mandi biasa, untuk menyegarkan badan atau untuk membersihkan badan,
Ini kagusli tabarrudin au tanzifin, ya, seperti mandi untuk menyegarkan atau membersihkan badan. Ya. Faya betulus saumu, maka itu membatalkan puasa. Idza sabaqahul ma'u wa illam yata'ammad. Nah, jika ada air yang masuk ke dalam tubuh tanpa sengaja. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati. Ya, terutama ketika air itu berada di area sekitar mulut atau sekitar hidung. Jadi meskipun tanpa sengaja ini bisa membatalkan puasa. Sawaun agtasala bisobbi ambil inggimasi. Ya, sama saja mandinya itu dengan menyiramkan air ke badan atau dengan menyelam. Kemudian yang termasuk juga dibicarakan di sini adalah bagaimana hukumnya air yang masuk, ya, tanpa sengaja saat berkumur-kumur. Ya, demikian juga saat memasukkan air ke hidung. Maka di sini juga ada rincian. Yang pertama, idza kanatil madmadatu ma'murun bihi masyru'ah fil wudu awil gusli al masyru'. Jika kumur-kumur itu disyariatkan, ya, contohnya ketika kita berwudu, ini kan hukumnya disunnahkan untuk berkumur, disunnahkan untuk menghirup air ke hidung. Ini namanya masyru'ah, disyariatkan. Illam yubalik fiha, jika orang yang berpuasa ini tidak terlalu keras, dia pelan-pelan, dia hati-hati ketika berkumur, ketika memasukkan air ke hidung, dia berhati-hati, pelan-pelan. Kemudian tanpa sengaja ada air yang masuk, ya fala ya betulus saumu, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun imbalagha fiha, jika kemudian dia berkumur-kumur, istinsyak, terlalu keras, dia samakan dengan hari-hari biasa ketika tidak berpuasa umpama. Afaya betulus saumu, maka batallah puasanya. Ya, jika masuk air meskipun tanpa sengaja. Kenapa? Li'annal mubalaghah, ya, karena berkumur-kumur, memasukkan air dengan keras, ya, dengan berlebihan, itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa ketika berwudu. Kemudian wa idza kanatil madmadatu ghairu ma'murin bihi. Adapun jika berkumur-kumur ini kumur-kumur biasa. Contohnya kumur-kumur bangun tidur. Berkumur-kumur bangun tidur, ya. Atau ketika berwudu dia berkumur-kumur yang keempat kalinya. Ini kan sudah tidak disunnahkan lagi. Yang disunnahkan itu sampai 3 kali saja. Kalau keempat kalinya ini berarti sudah dihitung kumur-kumur biasa. Ya. Faya betulu bihas saum wa illam yubalik. Meskipun dia sudah berhati-hati, kemudian ada air yang masuk ke dalam rongga tubuh, ya, meskipun tanpa sengaja, maka itu membatalkan puasa. Jadi sebenarnya yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana kita betul-betul fokus, ya, untuk menjaga puasa kita ini, ya, supaya jangan sampai batal karena hal-hal yang sepele sebenarnya. Ya. Baik, kita lanjutkan al-mufattirus sabi'u, perkara
yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah al-istimna. Ada yang disebut dengan istimna. Apa itu istimna? Talabu khurujil mani. Ya, jadi keluar air mani dengan sengaja. Keluar air mani dengan sengaja bagaimanapun caranya. Ya imma biyadihi, ya apakah dia pakai tangannya sendiri, au biyadi halilatihi atau tangan istrinya, au bifikrin atau mungkin menghayal, au nazarin atau memandang dengan syahwat, au mudaja'atin atau berpelukan. Kemudian karena hal-hal tersebut maka keluar air mani, maka itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Kemudian dibicarakan juga di sini adalah bagaimana hukum ya berciuman di siang hari bulan Ramadan. Ya. Dan istri baru datang, biasa dicium ya dicium. Bagaimana hukumnya lagi berpuasa? Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Jika yang dicium itu istrinya, hukumnya haram. Jika sampai membangkitkan nafsu birahi. Ya. Wa mahallul hurma fi shaumil fardhi. Ya, keharaman ini berlaku pada puasa wajib. Seperti puasa Ramadan. Ya, tapi kalau puasa sunnah ya monggo mawon. Tabak sabih. Tidak mengapa. Ya. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu, adapun jika ya ciuman tersebut tidak membangkitkan nafsu birahinya, ya barangkali karena usia yang sudah tua, karena pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas cerita, saya pernah lihat ada anak muda datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya cium istri saya di siang hari bulan Ramadan? Saya lagi puasa. Nabi mengatakan tidak boleh. Anak muda ini Pak. Tidak lama kemudian masuk orang tua dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, bolehkah saya cium istri saya siang hari bulan Ramadan lagi puasa? Saya mengatakan boleh, silahkan saja. Ya, jadi ini barangkali pertimbangannya adalah karena itu tadi. Ya, kalau anak muda ini potensi untuk itu mungkin awalnya ini cuma ingin mencium-cium sayang saja, tiba-tiba kemudian berlanjut tidak terkendali. Ya, tapi kalau orang tua, barangkali pertimbangannya seperti itu. Nah, jadi pokoknya sabarlah, tunggu sampai matahari terbenam. Nah, jadi jika tidak sampai menggerakkan birahi fakhilaful aula, maka hukumnya makruh. Namun wala tubtilu, ya tidak sampai membatalkan puasa illa idza anzala bisababiha, kecuali kalau air maninya keluar gara-gara berciuman itu, batal puasanya. Kemudian yang ke-8, ini yang terakhir. Al-mufattirus tsaminu, perkara yang membatalkan puasa yang ke-8 adalah al-istisqa'atu. Ay talabu ta'ammudin talabu wa ta'ammudu khurujil qai'. Jadi sengaja muntah. Ya, sengaja muntah ketika sedang berpuasa. Faya betulu, maka batal puasanya walau kana qalilan, meskipun yang keluar ini sedikit. Ya, yang keluar ini sedikit, batal puasanya. Wal qai'u, apa yang dimaksud dengan apa namanya ini?
muntahan ya. Tentu kita sudah mafhum semuanya. Jadi huwa ta'am alladzi ya'udu ba'da mujawazatil halqi. Ya, jadi makanan atau minuman yang sudah masuk melewati tenggorokan, sudah masuk melewati batas tenggorokan kemudian keluar lagi. Ya, bisa berupa makanan, bisa juga berupa minuman. Nah, sesuatu yang keluar dari dalam dari dalam lambung, kalau sudah melewati tenggorokan, itu hukumnya adalah najis. Itu najis, Pak. Jadi muntahan itu hukumnya najis. Jadi anna famahu mutanajjis. Jadi orang yang sudah muntah itu maka mulutnya itu dihukumi bernajis. Ya, jadi fayajibu alaihi ayyagsilahu. Maka dia wajib untuk membersihkan mulutnya itu, mensucikan mulutnya. Caranya adalah wayubalik fil madmadah. Dia mesti berkumur-kumur dengan keras. Berkumur-kumur dengan keras hatta yang ghasila jami'u ma fi famihi min hadis zahir. Sehingga semua bahagian mulutnya ini diyakini sudah bersih. Dan wala yubtilus saum idza sabaqahul ma'u ilal jawfi biduni ta'ammudin. Jika kemudian di dalam proses mensucikan mulut yang tadi kena najis itu masuklah air ke dalam badan ini tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Di anna izalatan najasati ma'murum biha. Nah, karena menghilangkan najis itu adalah sesuatu yang diprioritaskan. Itu harus didahulukan. Ya, supaya keadaan kita ini dalam keadaan yang suci. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aqsamul ibtal. Kita akan membicarakan sedikit tentang qada dan fidyah. Ya, sedikit saja tentang qada dan fidyah. Ada orang yang membatalkan puasanya kemudian wajib membayar qada sekaligus wajib mengqada sekaligus membayar fidyah. Ada juga yang hanya wajib mengqada saja. Ada juga yang hanya wajib membayar fidyah saja. Ada tiga ini yang kita. Yang pertama, ada orang yang membatalkan puasa, lalu kemudian dia wajib mengqada sekaligus membayar fidyah. Siapa itu? Al-ibtaru li khaufin ala ghairi. Jadi membatalkan puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Ya. Kafitril hamili li khaufiha ala janiniha. Ya. Seperti seorang wanita hamil, wanita sedang hamil karena mengkhawatirkan janin yang ada di dalam perutnya jangan sampai kurang gizi, jangan sampai kemudian perkembangannya terhambat gara-gara dia berpuasa. Begitu juga dengan wanita yang menyusui bayinya. Dia khawatir bayinya ini kurang gizi. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Kalau dia merasa sehat-sehat saja, tapi yang dia takutkan ini adalah janin dalam kandungan atau bayi yang sedang dia susui. Maka ini nanti wajib mengqada puasanya sekaligus wajib membayar fidyah. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaisa alaihima illa al-qada'u faqat. Adapun jika wanita hamil dan menyusui ini mengkhawatirkan dirinya sendiri.
sekaligus mengkhawatirkan keadaan janin dalam kandungannya atau bayi yang dia susui, maka keduanya itu hanya wajib mengqadha puasanya saja. Tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Kemudian orang yang membatalkan puasa dan menunda-nunda, nah ini ya, orang yang membatalkan puasa dan menunda-nunda qadha, padahal dia sudah mampu, sampai kemudian datang Ramadan berikutnya. Ini contohnya ini Ramadan 2024. Ya, sudah masuk Ramadan 2024, ada utang puasa 2023 ini belum diqadha, padahal mampu, kok malas saja. Nah, orang seperti ini termasuk dikategorikan dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Jadi untuk utangnya yang di 2023 itu ya sudah masuk Ramadan 2024 belum dilunasi, berarti nanti tetap wajib diqadha sekaligus membayar fidyah. Nah, sebagai hukuman karena katakanlah tidak memperhatikan kewajiban. Kemudian ada juga ma yalzamu bihil qadha dunal fidyah. Ada yang hanya wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Nah, contohnya kal mughma alaihi, ya, orang yang pingsan, ya, wanasin niyah, ya, orang yang lupa niat, wal mutaaddi bi fitrihi, kemudian orang yang sengaja membatalkan puasa, ya, bi ghairi jima'in, ya, selama batalnya itu bukan dengan jima. Nah, ini semua nanti wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Ada juga yang hanya membayar fidyah saja, wajib bayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Contohnya adalah orang yang sudah sangat tua, ini sudah tua renta, umurnya sudah sepuh sekali, tapi belum mati juga, masih hidup, cuma ya sudah tidak bisa, nanti makan kalau dikasih makan, nanti bergerak kalau dikasih bergerak. Wal maridil ladzi la yurja bara'uhu, dan seseorang yang terkena penyakit, ya, kena penyakit menahun ceritanya. Ini penyakit menahun, kronis menahun. Kalau menurut medis ini sudah kecil sekali harapan untuk sembuh, maka tidak usah berpuasa, cukup membayar fidyah saja. Termasuk juga, ya, hanya membayar fidyah orang sehat sebenarnya, tapi dia ini katakanlah buruh kasar. Jadi kalau dia tidak bekerja ini hari, memang tidak ada yang bisa dimakan. Dan pekerjaannya ini pekerjaan kasar, pekerjaan keras yang butuh tenaga. Jadi penghasilannya hari ini habis dimakan hari ini, untuk besok cari lagi besok. Ah, kalau keadaannya seperti itu, maka ini juga termasuk orang yang tidak wajib mengqadha, tapi hanya membayar fidyah saja. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kita bicarakan ini adalah seseorang yang meninggal dunia. Idza mata syakhsu wa alaihi qadha'u shaumin min Ramadan aw kaffarah. Ya, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki tanggungan, ada utang puasa, belum dibayar. Wa qad tamakkana minhu, padahal ia mampu menunaikannya saat masih hidup. Dia ada mampu, ada sempat, walam yaktih, tapi dia tidak bayar, dia tidak qadha. Maka bagaimana utangnya itu gimana? Fa yajuzu ayyasuma anhu waliyuhu aw yukhrija an kulli yaumin muddin. Maka bagi walinya, wali ini ya tidak harus wali nikah ya, kerabat.
anak, apakah kemenakan, apakah sepupu, saudaranya kah, adiknya kah, bapaknya kah, ibunya kah, ya, kerabatnya, punya dua pilihan. Yang pertama, dia boleh berpuasa atas nama orang yang meninggal ini. Jadi saya niat berpuasa Ramadan, mengkodokkan puasanya kakak saya umpamanya. Oleh karena itu penting juga bagi kita ini, kalau lagi sakit ada catatan-catatan. Saya ini masih punya utang Ramadan sekian ini, supaya ya, nanti ada yang bisa untuk mengkodokkan puasa kita kalau belum sempat kita kodok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yukhriju an kulli yaumin mudin, atau pilihan yang kedua adalah mengeluarkan satu mud untuk satu puasa yang ditinggalkan oleh almarhum. Seumpama 20 utang puasa yang belum dikodok 20, berarti kita keluarkan 20 mud. Itu kita berikan kepada 20 orang fakir miskin, atau satu orang fakir miskin kita berikan secara keseluruhan semuanya, tidak masalah. Dikeluarkan tiap hari, jangan dikeluarkan sekaligus, dikeluarkan setiap hari. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita tentang puasa secara hukum formal. Jadi kalau kita berpuasa seperti ini, jaga dari hal-hal yang membatalkan, maka secara hukum maka puasa kita ini sudah sah. Nah, insya Allah besok subuh kita masuk pada sesuatu yang tidak kalah pentingnya juga, yakni tentang masalah adab-adab, bagaimana sepantasnya, bagaimana selayaknya puasa yang kita hendak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita tunaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.